Shalom rekan-rekan perkantas dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali di dalam serial pembinaan berkaitan dengan doa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mengaku dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka langkah selanjutnya dari kehidupan orang Kristen yaitu dia harus berusaha untuk bertumbuh secara rohani. Artinya dia harus untuk terus mengenal Tuhan secara lebih mendalam dan menerapkan kebenaran firman Tuhan yang dia pahami. Sebagai Kristen yang baru, kita perlu memiliki relasi dengan Tuhan agar iman kita terus bertumbuh secara rohani. Semakin kita bertumbuh dewasa secara rohani, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Semua ini bertujuan agar nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Dan itu akan membuat orang di sekitar kita, baik yang percaya ataupun belum percaya, dapat memuliakan Tuhan ketika mereka menyaksikan kehidupan kita yang telah berubah dan bertumbuh secara rohani itu. Nah, ada sebuah lirik lagu sekolah minggu yang sederhana tetapi sangat penting berkaitan dengan pembicaraan kita pada siang hari ini. Lagu ini mengingatkan kita agar kita dapat terus bertumbuh secara rohani. Nah, liriknya begini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, benar untuk bertumbuh secara rohani, kita perlu untuk membaca firman Tuhan, di mana pada waktu kita membaca firman Tuhan, itu cara Allah berbicara kepada kita. Yang kedua ialah kita berdoa. Berdoa adalah cara kita berbicara kepada Allah. Waktu kita mendalami Alkitab, kita dituntun untuk menanggapi Tuhan di dalam doa. Dan waktu kita berdoa, kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita dan sudah pasti kita akan dibimbing kembali kepada Alkitab. Nah, pada kesempatan ini kita akan memfokuskan pembahasan kita pada berdoa. Nah, apa itu sesungguhnya doa? Banyak orang percaya atau orang Kristen memberi definisi tentang doa. Saya akan menyampaikannya, yaitu pertama, doa atau berdoa adalah bercakap-cakap dengan Allah. Di dalam doa kita berbicara kepada Allah, mengutarakan isi hati kita kepadanya. Dan Allah mendengar curahan isi hati kita. Doa juga dikatakan sebagai nafas kehidupan. Orang hidup membutuhkan nafas. Dan doa itu begitu penting dalam kehidupan orang Kristen. Jadi pada waktu kita ingin hidup, maka kita berdoa. Jika kita tidak berdoa, maka itu berarti kita telah mati. Ya. Nah, doa juga adalah cara kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Berdoa bukan saja kita berusaha memperoleh jalan keluar atau memohon pertolongan Tuhan dalam mengatasi berbagai masalah dan pergumulan kita. Tetapi dengan doa, kita membangun relasi yang erat dengan Tuhan. Di dalam doa kita menciptakan suatu ruang khusus antara kita dengan Allah. Kita berbicara kepadanya dan kita mendengar Allah berbicara kepada kita. Dan pada waktu kita sudah akrab dengan Allah, maka berbagai pergumulan kita itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, mengapa orang Kristen berdoa? Nah, beberapa orang mengatakan bahwa kita harus berdoa karena ada iblis. Ya, itu pertama, ada iblis dan doa adalah alat yang diajarkan Tuhan untuk kita dapat melawan iblis. Di Efesus 6 ayat 12 itu berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi karena iblis ada dan ingin menjatuhkan kita di dalam berbagai godaan dan pencobaan yang ditawarkan, maka itu kita sebagai orang percaya harus berdoa. Efesus 6 ayat 13 menekankan kembali lagi kenapa kita harus berdoa. Karena ada iblis itu dia mengatakan begini,
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Karena doa adalah cara yang telah Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dari Dia. Yakobus 4 ayat 2 bilang, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuannya. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Alasan ketiga kenapa orang Kristen harus berdoa, yaitu karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Lukas 11 ayat 9 dia mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, saya kira ada banyak hal yang juga bisa kita pakai sebagai alasan mengapa kita harus berdoa. Tapi dari alasan-alasan tadi saya kira itu cukup bagi kita. Ya. Nah, tentang doa pun juga berkaitan kapan waktu yang baik untuk berdoa. Nah, ada pengajaran bila waktu yang baik itu kita berdoa pada jam 12 malam gitu kira-kira ya. Pada sesungguhnya tidaklah harus demikian karena orang percaya seharusnya berdoa senantiasa. Sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dia mengatakan tetaplah berdoa. Orang percaya juga seharusnya memiliki waktu khusus untuk berdoa. Jadi pernyataan doa setiap waktu bukan berarti orang percaya tidak harus punya waktu khusus. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita melihat teladan dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus biasa berdoa itu pada waktu pagi sebelum dia mengerjakan hal-hal yang akan dikerjakan pada hari itu ataupun pada waktu malam sebelum dia tidur. Kita tahu Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Yesus bangun dan pergi untuk berdoa. Dan di malam hari menjelang Yesus itu juga berdoa di dalam kisah pada waktu Yesus hidup. Nah, lalu berapa lamakah waktu kita harus berdoa? Nah, saya kira Allah itu Allah yang akan terus, dia tidak bosan-bosan mendengar doa kita. Sehingga pada waktu orang Kristen berdoa itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Semakin lama dia bersekutu dengan Allah dalam doa, justru itu semakin meningkatkan hubungannya dengan Allah yang saya kira. Allah tidak pernah capek untuk mendengar kita berdoa. Akan tetapi pada waktu kita doa di depan umum, misalnya pada waktu kebaktian atau persekutuan, seharusnya kita batasi panjangnya doa kita. Karena itu akan mengganggu rangkaian acara yang lain. Apalagi kalau kita doa makan ya. Doa makan ya kita berdoa khusus untuk makan. Jangan kita doa syafaat bagi yang lain lagi. Nah itu sangat panjang. Itu akan mengacaukan konsentrasi orang. Karena dia mungkin sudah lapar atau dia tidak bisa menanti lebih lama lagi. Ya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi tentang lamanya berdoa. Jika kita punya pergumulan yang banyak atau dalam doa-doa pribadi kita. Itu silakan kita berdoa yang panjang. Tetapi jika kita berdoa di depan umum, ya kita perlu mengatur waktu dengan baik. Matius 6 ayat 7 itu bilang gini ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah biasanya doa yang panjang itu pun berkaitan dengan banyak kata yang kita ucapkan. Nah ini kita harus berhati-hati supaya tidak masuk dalam kategori doa panjang karena bertele-tele gitu ya, makan waktu.
Nah di dalam doa kemudian orang bertanya, kalau gitu posisi doa yang terbaik bagaimana? Nah karena Allah melihat hati kita di saat kita berdoa, itu daripada penampilan kita, maka posisi dalam berdoa itu tidaklah terlalu penting. Ya. Tetapi dalam Alkitab, posisi orang percaya di waktu berdoa itu perlu kita teladani. Jadi ada berlutut, bersujud di saat berdoa, karena itu menunjukkan sikap hati yang merendah di hadapan Allah, atau sikap hormat kita kepada Allah di saat kita menaikkan doa-doa pribadi kita kepada Allah. Itu bisa kita lihat dalam Kisah 9 ayat 40, Kejadian 24 ayat 26, Keluaran 12 ayat 27, Bilangan 20 ayat 6, Matius 26 ayat 39, dan Kisah 7 ayat 60. Dan Tuhan Yesus sendiri, dia pada waktu pergumulan di Getsemani, dia bersujud di hadapan Allah. Itu sebabnya walaupun Tuhan tidak melihat hati, tapi kita harus datang kepada Tuhan dalam doa dan sikap yang hormat, yang merendahkan diri, dan penuh ketulusan hati. Poin berikut tentang doa yaitu, adakah kata-kata khusus atau gaya khusus dalam doa yang mungkin lebih berkuasa jika kita berdoa? Nah ada orang yang berdoa misalnya pada waktu berdoa, kata-kata ditata begitu rapi. Ya, itu bagikan orang deklamasi mungkin, atau suaranya diperberat mungkin. Nah, atau gaya-gaya khusus. Ya, biasa kalau di persekutuan tertentu orang selalu doa. Nah, pakai bunyi cek cek dari me. Nah, yang begitu saya kira itu tidak perlu ya. Karena berdoa itu sebagaimana seorang anak itu ya, dia datang kepada ayahnya dan berbicara apa adanya. Demikian juga kita datang kepada Allah Bapa kita dan berbicara kepadanya. Kita mengutarakan isi hati kita sejujur-jujurnya tanpa ragu-ragu. Tidak usah gaya-gayaan gitu ya. Nah tetapi kata-kata yang diucapkan adalah lahir dari hati yang penuh hormat dan ketulusan. Bukan karena kata-kata yang kita pakai Allah mendengarkan doa kita. Melainkan karena isi hati kita. Jadi ini berkaitan erat. Kalau isi hati kita jujur, tulus, tentu kita tidak mengada-ada di dalam atau menggaya-gayaan dalam mengucapkan kata-kata kita kepada Tuhan dalam doa. Ya. Nah ini Matius 23 ayat 14 itu mengingatkan kita. Ya. Dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, mengenai doa yang panjang-panjang itu cara orang Farisi untuk mengelabui umat. Dan itu pasti mendapat hukuman. Nah saya kira kita kan semua tidak ingin dapat hukuman. Karena itu biarlah kita berdoa dimanapun ya. Jangan kita dengan motif memperpanjang kata-kata kita, memperindah supaya orang kagum ataupun orang terpedaya. Itu pasti kita akan dapat hukuman yang berat dari Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 juga mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia Allah. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah saudara atau rekan-rekan perkantas dimanapun berada, itulah hal-hal basic di dalam doa bagi orang percaya. Nah kita akan bahas selanjutnya, apakah unsur-unsur penting dari sebuah doa. Nah tentu walaupun Tuhan melihat hati, tetapi semakin kita mengenal Allah, tentu pengetahuan kita pun juga perlu bertambah dalam khususnya mengenai hal berdoa ini. Karena itu doa kita itu juga harus memenuhi unsur-unsur seperti ini. Ya. Yaitu pertama pada waktu kita berdoa, Alkitab mengajarkan perlu ada pemujaan kepada Allah. Karena memang Allah layak dipuja. Tuhan Yesus pada waktu mengajarkan murid-murid berdoa, dia bilang gini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lukas 11 ayat 12.
Jadi supaya umat berdoa itu dia hanya menguduskan nama Tuhan. Mengkhususkan hanya kepada Allah. Allah yang kudus, Allah yang suci itu. Dia perlu dipuji. Dia awal doa kita. Kemudian juga ada pengucapan syukur. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu. Karena itu dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi nyatakan sesuatu kepada Tuhan dalam doa dengan ucapan syukur. Ya kita mensyukuri dalam doa atas penyertaan Tuhan. Mungkin itu sepanjang hari itu. Pada waktu kita bekerja ada penyertaan Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan yang baik. Dan hal-hal itu perlu kita syukuri di dalam doa. Sebelum kita melakukan permohonan kepada Allah. Ya. Nah di dalam berdoa pun juga unsur penting yaitu pengakuan dosa. Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi saya kira kita perlu untuk mendapat kasih sayang Allah di dalam doa kita. Dengan terutama kita mengakui segala dosa kita. Ya. Nah setelah itu baru kita melakukan atau menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ya, Lukas 9:11 dan beberapa ayat dalam Alkitab mengajarkan hal itu. Kita meminta kepada Tuhan, menaikkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Mungkin banyak persoalan ataupun kita memohon tuntunan Tuhan dalam apa yang kita harus kerjakan. Gitu ya. Tapi kita pastikan bahwa permohonan itu jangan diawali di doa. Waktu kita berdoa langsung kita bilang Tuhan tolong kami dan seterusnya. Gitu ya. Nah juga yang kelima ya di dalam unsur berdoa yaitu kemudian syafaat. Ya, syafaat itu kita mendoakan orang lain. Ya, di dalam unsur berdoa itu. Yaitu pertama Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi ada orang lain yang perlu juga kita doakan selain pergumulan doa kita sendiri. Ya. Nah poin berikut dari hal berdoa yaitu apakah Allah mengabulkan semua doa orang percaya? Saya kira juga tidak. Ya, walaupun semua unsur itu kita sudah penuhi. Allah mendengarkan semua doa yang dinaikkan dengan hormat dan ketulusan, tetapi tidak semua doa kita dikabulkannya. Sebagai Bapa yang bijaksana dan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya, Ia mungkin akan menjawab tidak. Allah menjawab tidak itu kepada Paulus ketika Paulus memohon supaya duri dalam dagingnya itu diambil dari dia. 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi ada yang Paulus alami, ya duri dalam daging itu gambaran kesulitan mungkin atau mungkin dia ada sakit mungkin ya. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Iya, tidak mengabulkan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya pasti Paulus berdoa terus menerus. Tetapi tidak harus dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik bagi Rasul Paulus. Ya. Dan prinsip ini juga sama berlaku bagi kita. Ya. Tuhan Yesus pun berdoa. Serius di Taman Getsemani. Tetapi semua itu dia bergantung pada kehendak Allah. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya berkaitan dengan doa yaitu mengapa ada doa-doa yang tidak dikabulkan?
Ya, tadi kita katakan bahwa yaitu kehendak Tuhan. Tetapi Alkitab juga menunjukkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita mengapa ada doa-doa yang tidak dikabulkan selain berkaitan dengan kehendak Allah yang bijaksana. Ya. Yaitu karena orang percaya berdoa untuk memenuhi ego atau memuaskan hawa nafsu dia. Yakobus 4 ayat 3 itu bilang, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu ingin meminta, ya, sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada orang berdoa untuk keinginannya tercapai. Bahkan ekstrimnya ada orang bilang begini, bawa nasar ke gereja untuk orang yang dibencinya itu bisa celaka. Jadi dia pakai alat bawa nasar lah atau berdoa lah supaya orang itu mengalami kecelakaan mungkin atau dikutuk Tuhan. Padahal Tuhan berkata bahwa kasihilah musuhmu gitu ya. Jadi untuk berdoa memenuhi hawa nafsu atau misalnya ada seorang mahasiswa mungkin karena biasa dia nonton film Korea mungkin waduh dia ingin punya jodoh orang Korea. Maka dia ada di Indonesia atau ada di Kupang tapi berdoa untuk Tuhan tolong supaya dia bisa punya jodoh orang Korea. Waduh. Nah ini berdoa yang memenuhi ego atau hawa nafsu dia. Ya saya kira doa-doa seperti ini yang membuat tidak dikabulkan. Ya. Yang berikut, mengapa doa orang Kristen tidak dikabulkan? Yaitu orang yang berdoa menyembunyikan dosa yang belum dia akui dalam hatinya. Yaitu yang menyebabkan dia terpisah dari Allah. Padahal kita sebagai orang Kristen kita harus berani mengaku dosa kita sebelum kita masuk dalam permohonan doa kita ya. Yohanes 1 ayat 9 dikatakan jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil. Ia itu Allah ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bahkan Yesaya mengingatkan umat Israel di dalam Yesaya 59 ayat 2 itu dikatakan tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Israel berdosa di hadapan Allah terus menerus itu sebabnya Allah tidak mendengar segala doa mereka. Pemazmur di dalam Mazmur 66 ayat 18 dia bilang begini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah itu dia. Jadi Tuhan tidak mau mendengar apalagi mengabulkan doa kita itu saat mungkin kita berdoa dengan niat yang jahat. Dan ini harus kita hati-hati di dalam kita berdoa karena Tuhan membaca hati kita. Karena itu ketika dia temukan ada niat-niat yang penuh dengan pemenuhan hawa nafsu kita, kejahatan kita, ya pasti dia tidak akan mengabulkannya. Nah orang juga hal yang ketiga kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa yaitu bahwa orang yang berdoa mengabaikan atau tidak melakukan apa yang ia tahu itu menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Jadi misalnya gini, ada orang yang hidupnya dia tahu bahwa ada banyak kehendak Tuhan yang harus ditaati, tetapi dia mengabaikan itu. Bahkan dia melanggar apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Dan dia hidup di dalam ketidakkudusan. Ya. Nah itu sulit dijawab itu. Yesaya 1 ayat 15 dibilang, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi orang membuat kejahatan, itu jangan harap Tuhan itu bisa menjawab doa dia. Ataupun misalnya ya, dia meminta orang lain mendukung dia dalam doa pun, nggak mungkin Tuhan jawab. Gitu. Karena dia mengabaikan perintah Tuhan. Yeremia 11 ayat 11, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, nah itu artinya apabila mereka berdoa, maka aku tidak akan mendengarkan mereka.
Jadi penegasan kembali, jika orang itu berseru-seru atau berdoa terus-menerus tiada berkeputusan, tapi mereka terus berbuat jahat, itu jangan harap Tuhan menjawab doa mereka. Kenapa juga Tuhan tidak mengabulkan doa? Itu alasan keempat, yaitu doa yang dinaikkan dengan bimbang dan ragu-ragu. Jadi ada orang itu sudah percaya, ya, dia memang berusaha mentaati kehendak Tuhan, tetapi dalam doa dia ragu-ragu. Nah, itu tidak mungkin juga Tuhan jawab. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, Yakobus 1 ayat 8 dibilang, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, sekarang bayangkan kalau kita berdoa kepada Allah tapi kemudian kita ragu, Tuhan, apakah kamu bisa menjawab? Seorang anak datang kepada bapaknya bilang, Bapak, bisa kau tolong kasih saya uang untuk beli HP yang baru. Tapi Bapak ada duit kesan deh. Nah, mana mungkin dia minta pada Bapak dan dia meragukan bahwa Bapaknya mampu membelikan kepada dia atau memenuhi permohonan dia. Ya, jika doa yang dinaikkan dengan ragu-ragu dan bimbang, tak mungkin Tuhan akan menjawabnya. Nah, kalau tadi apa yang membuat doa kita tidak jawab, nah sekarang ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi supaya doa dapat dikabulkan. Nah, kalau saya bilang syarat-syarat ini bukan berarti bahwa ada resep yang harus diikuti supaya Allah mengabulkan doa kita. Bukan juga begitu, ya. Sebab dialah yang berdaulat atau Allah yang berdaulat dalam hal ini. Dan kita tidak dapat mendikte kehendak Allah dalam menjawab doa-doa kita. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan doa yang perlu kita lakukan sebagai tanggung jawab kita di hadapannya pada waktu kita berdoa. Jadi Alkitab mengajarkan kita begini, ya, bahwa pada waktu kita berdoa kita harus mempunyai sikap yang rendah hati dan ketulusan. Dan kita juga perlu menyadari keberdosaan kita di hadapan Allah. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dia bilang gini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua, sikap iman yang tanpa ragu-ragu. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketiga, kebenaran tanpa cacat di hadapan Allah dan manusia. Yakobus 5 ayat 16 bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi pengertian kebenaran tanpa cacat bukan berarti kita suci. Tidak. Tetapi kita perlu mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita perlu saling mendoakan. Nah, itu adalah syarat supaya doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ada pengakuan dosa terlebih dahulu. Yang keempat, doa kita akan dikabulkan Tuhan jika kita tinggal tetap dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 7 bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi pada waktu kita mengerti kebenaran firman Tuhan
dan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, maka itu adalah syarat doa kita dikabulkan. Dan yang kelima, berdoa menurut kehendak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi pada waktu kita menaikkan pergumulan kita, dan jika itu sesuai dengan kehendaknya, pasti Tuhan kabulkan. Ya, dalam contoh-contoh kasus, misalnya pada waktu kita ingin mengadakan penginjilan kepada seseorang, kita berdoa supaya Tuhan bisa menyertai kita, memberikan kita keyakinan, keberanian. Dan saya kira pada waktu kita melakukan penginjilan itu, pasti kita akan berani dan tidak ragu-ragu. Kita bicarakan Injil kepada orang lain, dan itu adalah pengabulan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya orang itu bisa memberitakan Injil dengan percaya diri, dengan tanpa ragu-ragu, dan pada waktu kita mendoakannya, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Nah, sekarang masih berkaitan dengan hal-hal berdoa, yaitu ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang doa, ya. Misalnya ada orang berkata, apakah doa itu dapat mengubah rencana Tuhan? Artinya Tuhan merencanakan A, tetapi pada waktu kita berdoa, rencana itu berubah menjadi B. Ya, saya kira begini ya, tentu tidak bisa. Nah, Tuhan mempunyai rencana yang sempurna untuk dunia ini. Kita harus percaya itu, bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Nah, seandainya kita berdoa untuk mengubah kehendak Tuhan yang sempurna itu, apakah akan terjadi? Apakah doa kita akan berhasil mengubah rencana Tuhan? Ya, tentu saja tidak, ya. Kalau di Alkitab ya, mungkin ada orang yang bilang doa bisa mengubah rencana Tuhan. Mereka menarik contoh misalnya dari Tuhan merencanakan menunggang balikan Niniwe. Kemudian Tuhan mengutus Yunus untuk berkhotbah di sana. Dan singkat cerita, hanya orang Niniwe itu kemudian berpuasa. Dari raja sampai seluruh rakyat jelata itu berpuasa. Bahkan hewan-hewan juga melakukan atau tidak diberi makan, melakukan puasa. Dan akhirnya Tuhan mau menghukum Niniwe. Lalu Tuhan tidak jadi menghukum. Dan akhirnya orang bilang, itu kan rencana Tuhan menghukum Niniwe, tetapi mereka berdoa dan berpuasa, maka Niniwe tidak jadi hukum. Jadi Tuhan mengubah rencananya. Nah, saya kira itu salah menarik kesimpulan dari kasus itu, bahwa orang berdoa dan berpuasa lalu Tuhan mengubah rencananya. Tidak jadi menghukum. Padahal kita tahu bahwa Allah itu pada dasarnya bilang begini, ya, firman-Nya. Jika umatku berbalik dari kejahatan, maka dia tidak akan jadi hukum. Tetapi jika umatnya terus berbuat jahat, maka dia pasti hukum. Jadi Tuhan itu konsisten. Di dalam kasus Niniwe, mereka memang jahat dan Tuhan pasti menghukum. Tetapi karena mereka mendengar bahwa ada berita penghukuman kepada mereka jika mereka terus hidup dalam dosa, maka kemudian mereka itu berdoa dan berpuasa memohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Dan itu bukan berarti Tuhan itu berubah, tidak. Tuhan akan berubah jika Tuhan menghukum mereka. Artinya Tuhan kan berjanji bahwa waktu umat itu berbuat dosa dan berubah tidak lagi berbuat dosa, Tuhan tidak hukum. Nah, sekarang apabila Tuhan berubah, berarti kalau dia berubah janjinya, rencananya dia akan tetap, jika dia menghukum Niniwe, kalau Niniwe sudah berubah, ya, maka itu berarti bahwa Tuhanlah yang berubah. Tetapi Tuhan tetap pada prinsipnya, bahwa dia akan menghukum sebuah bangsa atau menghukum umat manusia jika umat manusia itu tidak berubah,
Tetapi jika umat manusia itu berubah, maka dia tidak jadi menghukum. Maka sekali lagi dalam kasus Niniwe, yang berubah itu manusia. Tuhan tidak. Karena Tuhan setia pada janjinya bahwa jika umatku berubah, berbalik dari dosa-dosanya, maka hukuman Tuhan pun akan dibatalkan, tidak jadi. Karena itulah Tuhan, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa doa-doa kita tidak mungkin mengubah rencana Tuhan. Ya. Kalau gitu untuk apa kita berdoa? Ya kita berdoa sebagai sarana yang Allah tetapkan untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita. Alkitab berkata, sampai sekarang kamu tidak meminta sesuatu pun dalam nama Tuhan. Mintalah. Jadi Tuhan yang menyuruh kita berdoa, dan doa adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah kalau kita sudah tahu, pertanyaan berikut, kalau kita sudah tahu apa yang kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita minta, kan Tuhan Maha tahu tuh. Mengapa kita harus berdoa? Nah jika orang berpikir demikian, pertama dia harus ingat soal kedudukan atau hierarki. Siapa kita dan siapa Tuhan? Tuhan memang Maha tahu. Tapi itu bukan berarti karena dia Maha tahu, dia punya kewajiban harus memenuhi kebutuhan kita. Kita lah yang membutuhkan, maka kita harus meminta. Dan itu sudah menjadi ketetapannya, kita harus meminta. Dan Tuhanlah yang akan menjawab doa kita. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah alat yang tadi saya katakan tadi. Alat yang Allah telah tetapkan untuk menjawab permohonan kita. Jadi Tuhan tahu kita membutuhkan, tapi kita harus berdoa memohon, karena itulah alat yang Tuhan pakai untuk menjawab permohonan kita. Pertanyaan yang ketiga mungkin muncul, apakah kita perlu di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu ada tim doa. Setiap kali kita membutuhkan sesuatu, kita ke tim doa untuk mendoakan kita. Saya kira sebagai orang percaya kita perlu berdoa sendiri. Memang kita butuh sesama tubuh Kristus atau orang-orang untuk mendukung kita. Mungkin mereka merupakan tim doa atau orang yang punya penglihatan. Silakan kita pergi misalnya. Tetapi harus penting hal yang prinsip yang kita harus lakukan ketika tim doa atau orang yang dapat penglihatan mungkin berdoa dan memberikan jawaban doa yang kita inginkan. Kita perlu untuk mengujinya. Nah seringkali orang tidak mengujinya. Ketika si bapak atau si ibu yang mendoakan dia langsung menerimanya. Ya. Padahal belum tentu itu adalah jawaban Tuhan. Banyak kali ketika orang sakit pergi misalnya ke tim doa. Ada tim-tim doa yang mengatakan tidak usah pergi ke dokter. Kalau ke dokter makin parah, berdoa saja. Nah jika jawaban demikian, tentu saudara harus perlu mengujinya. Betulkah Alkitab mengatakan begitu? Jadi jangan terima-terima saja ya, atau didapat penglihatan tentang sesuatu, ya itu perlu diuji. Nah kalau kita tidak tahu bagaimana menguji, ya kita mintalah pendapat dari pendeta atau orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kita mempunyai pendapat yang berimbang ya. Jangan langsung ada tim doa bilang ini atau itu kita langsung lakukan. Ya, jadi jangan takut dibilang tidak percaya pada Tuhan. Kita percaya Tuhan. Tapi kita boleh untuk tidak percaya kepada hambanya yang berdoa. Itu boleh. Ya. Tapi kepada Tuhan kita perlu percaya sepenuhnya. Kepada orang yang mengatasnamakan Tuhan atau dia bilang dia dapat penglihatan, kita boleh tidak percaya. Ya. Kita perlu mengujinya. Yang ketiga, ada pertanyaan di dalam seputar doa, apakah, yang keempat ya saya kira ya. Apakah ketika doa kita dinaikkan, lalu pergumulan doa kita itu atau pergumulan atau itu tidak berubah ya, hidup kita tidak berubah?
masih tetap saja seperti semula persoalan kita? Apakah itu berarti bahwa Allah tidak menjawab doa-doa kita? Tidak juga ya. Karena Allah waktu menjawab doa kita sifatnya itu pertama, belum waktunya. Jadi mungkin saudara berdoa untuk menurut saudara ini tiba saatnya, harusnya Tuhan jawab. Lalu kondisi saudara tidak berubah. Jangan bilang Tuhan tidak jawab. Itu adalah jawaban Tuhan karena belum waktunya. Dan sifat jawaban Tuhan pertama belum waktunya. Yang kedua jawabannya tidak. Ya saudara meminta tapi tidak dikabulkan. Ya tidak, itu juga adalah jawaban Tuhan. Yang ketiga Tuhan jawab iya. Jadi waktu saudara gumulkan doa-doa saudara itu Tuhan kabulkan. Yes. Tuhan jawab iya. Dan yang keempat Tuhan jawab, pola jawaban Tuhan itu melampaui apa yang kita doakan. Ya misalnya melampaui itu. Mungkin ada orang yang selama ini berdoa supaya hidupnya bisa berhasil. Ya. Nah cara Tuhan menjawab keberhasilan hidup dia tidak pernah berpikir, oh dengan cara begini ya ternyata. Dia tidak pernah ya tahu, oh kok bisa ya. Akhirnya dia kagum, wah saya meminta A, Tuhan menjawab melampaui A. Ya ada firman yang mengatakan apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah tergerak dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Karena itu jawaban doa yang melampaui apa yang kita minta ini seringkali membuat kehidupan kita atau kehidupan orang percaya itu begitu kagum sekali. Ternyata Tuhan luar biasa. Jadi sekali lagi jawaban doa kita itu dari Tuhan tuh belum, tidak, ya, dan melampaui apa yang kita minta. Itu 4 pola Tuhan menjawab doa. Dan terakhir saya kira bagaimana sikap kita dalam menanti jawaban doa. Pada waktu kita menaikkan permohonan doa kita, ya, sikap kita yang tepat itu saya kira ya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita dari seluruh permohonan yang kita naikkan ke hadapannya. Jadi jangan kita begini loh, kita berdoa tapi kita mencurigai kebaikan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak mau jawab. Pada waktu kita menanti jawaban doa, ya, kita harus dengan sikap percaya bahwa Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun jawaban itu misalnya sifatnya belum, ya itu yang terbaik. Atau tidak, kita harus punya sikap hati percaya bahwa jawaban tidak pun itu yang terbaik. Dan kalau iya, so pasti itu yang terbaik. Dan melampaui apa yang kita doakan pun, itu pasti yang terbaik. Jadi dengan sikap yang demikian, itu akan membuat kita terus bersemangat untuk berdoa. Nah, saya kira ya, pengetahuan mendasar tentang hal berdoa yang sudah kita bahas tadi, itu tidak berarti bahwa tentang doa itu merupakan suatu rumusan bahwa itulah pengajaran tentang doa dan itulah ketika kita melakukan semua itu Tuhan pasti menjawab. Karena di dalam kita berdoa ya, ada banyak misteri yang Tuhan masih ya belum bukakan kepada kita. Tetapi ketika Alkitab mengajarkan tentang hal-hal penting tentang doa, hal dasar ini, mari kita lakukan pada waktu kita berdoa. Dan kita akan melihat ya, cara Tuhan menjawab doa kita luar biasa sekali. Melampaui apa yang kita pikirkan. Karena Dia Allah yang maha bijaksana. Yang tahu yang terbaik bagi kita. Karena itu mari kita terus berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Amin.